GAPI sendiri berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong Muhammad Husseini Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi. Adapun tokohnya yang pertama yaitu adalah Muhammad Hussein Tamrin, seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, Kiai Haji Mansur adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga adalah Raden Mas Abdikusno Djoko Soejoso, adalah salah satu bapak pendiri Republik Indonesia dan penandatangan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang 1945. Yang terakhir yaitu ada Sam Ratulangi, ialah seorang pahlawan nasional yang juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional, yang sering dikenal sebagai manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Tujuan dari GAPI adalah menuntut pemerintahan Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai sebuah semboyan Indonesia berparlemen. Tuntunan Indonesia berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya, pemerintahan Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Viesmann karena diketuai oleh Dr. F. H. Viesmann. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Viesmann mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan kerajaan Belanda. GAPI menolak keputusan tersebut sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Sebuah tuntutan GAPI pada bulan Agustus 1940 meminta pemerintahan Belanda mempergunakan hukum ketatanegaraan dalam masa genting untuk melangsungkan perubahan ketatanegaraan dan diadakan parlemen penuh menggantikan Foxtrot yang ada. Tugas ini dijawab oleh Dr. H.I. Levert pada 23 Agustus 1940 bahwa belum waktunya mengadakan suatu rencanaan perubahan ketatanegaraan Indonesia, namun pemerintahan akan membentuk suatu komisi untuk meninjau dan mengumpulkan alasan-alasan yang terdiri dari cerdik pandai bangsa Indonesia. Tuntunan bertujuan membuat Indonesia berparlemen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.